Film supranatural ikonik satu ini tak boleh dilewatkan. Disutradarai dan ditulis oleh Night Shyamalan, film ini berhasil membawa pulang 37 penghargaan dengan total 56 nominasi award. Berkisah tentang nasib malang anak indigo yang selalu dirundung di sekolah. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Seorang ahli psikologi anak terbaik di kota mendapat tugas untuk terjun langsung menangani masalah psikis anak indigo ini. Masalah besar terjadi mengingat dokter psikologis itu gagal menyembuhkan pasiennya. Profesionalisme sang dokter kembali diuji. Akankah ia mampu menyelamatkan anak indigo itu? Berikut ceritanya. Malam itu, Anna turun ke basement untuk mengambil wine terbaik yang sudah disimpan beberapa tahun lamanya. Ia sempat merasakan hawa dingin yang merebak di ruang bawah tanah itu dengan dentingan suara botol kaca. Merasa takut, Anna buru-buru naik ke dalam rumah untuk menemani sang suami, Malcolm. Mereka berdua menikmati sajian musik romantis dengan minum wine untuk merayakan kesuksesan Malcolm dalam mengabdi sebagai dokter psikolog anak. Dedikasinya yang tinggi di dunia profesional berbuah manis. Malcolm mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah kota Philadelphia atas keberhasilan profesional. Setelah puluhan tahun mengabdi, Malcolm akhirnya mendapat pengakuan dari semua pengorbanan waktu dan tenaga yang ia berikan hingga mengesampingkan waktu kebersamaan bersama istri tercinta. Meski demikian, Anna selalu mendukung pekerjaan suaminya dan mengagumi bakat Malcolm dalam menghadapi anak-anak kurang beruntung. Mereka pun menghabiskan sisa malam dengan melangkah bahagia ke dalam kamar. Anna dan Malcolm sama-sama menanggalkan pakaian hingga seketika raut wajah Anna berubah ketakutan. Malcolm mendekati istri cantiknya itu dan melihat kaca jendela pecah berserakan di lantai. Tas dan telepon genggam yang semula tertata rapi di atas meja pun jatuh berantakan bersama dengan pecahan kaca jendela. Sekelebat bayangan manusia yang melintas menambah ketakutan di hati mereka berdua. Malcolm berjalan perlahan memeriksa ke dalam kamar mandi. Satu setel pakaian hitam terlihat berantakan di lantai. Ternyata seorang pemuda berdiri tanpa busana di dalam kamar mandi rumah Malcolm. Pria misterius itu tampak ketakutan dengan tubuh basah kuyup. Malcolm berkata pada istrinya untuk tidak bergerak dan tidak bersuara. Penyusup itu menatap ke arah Malcolm dengan gemetaran dan berjalan menghampirinya. Malcolm yang ketakutan sampai terjungkal ke atas ranjang. Pria itu tiba-tiba menangis dan berkata dirinya ketakutan saat sendirian. Anna tak mengerti apa maksud dari perkataan penyusup itu. Ia pun menanyakan apa yang diinginkannya. Pria penyusup itu langsung menuju ke arah Malcolm dan berkata jika dirinya ingin menagih janji yang pernah diberikan Dr. Malcolm padanya. Sementara Malcolm kebingungan sendiri. Ia sampai lupa dengan mantan pasiennya itu. Pria itu berkata jika 10 tahun lalu dirinya berobat ke klinik psikolog tengah kota. Ia merupakan anak dari keluarga dengan orang tua tunggal. Malcolm memberi diagnosa jika pria itu mengalami gangguan kejiwaan. Penyusup itu masih ingat ketika Dr. Malcolm mengatakan bahwa ia kesulitan menerima perceraian orang tua. Ia semakin menggila dan menuntut Dr. Malcolm untuk menepati janjinya. Malcolm mulai berpikir siapa mantan pasien yang gagal ia sembuhkan 10 tahun lalu di klinik tengah kota. Ia menyebutkan beberapa nama hingga berhenti pada sosok Vincent Gray. Sementara Malcolm menebak-nebak, Vincent terus mengumpat dan bergumam. Ia sangat sedih dijuluki sebagai orang aneh. Vincent mengutuk Dr. Grow gagal mengobatinya. Mata Malcolm mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka jika dampak dari psikologis anak bisa semengerikan itu. Ia meminta maaf pada Vincent dan meminta kesempatan satu lagi untuk mencoba. Vincent melangkah ke belakang untuk mengambil pistol dan tepat setelah membunuh Dr. Malcolm, Vincent mengarahkan pistol itu ke kepala. Anna sangat panik melihat suaminya terbaring sekarat di atas ranjang. Ia segera meminta bantuan sembari menekan luka di perut suaminya. Di musim gugur berikutnya, tepat 1 tahun setelah penembakan itu, Malcolm duduk di pemukiman padat penduduk selatan Philadelphia. Ia membaca catatan rekam medis Vincent Gray yang masih berusia 10 tahun ketika ia memeriksa kondisi kesehatannya.
Tak berselang lama, pintu rumah di hadapannya terbuka dan keluar pria kecil bernama Colser. Anak berusia 9 tahun itu memiliki gangguan mental yang sangat mirip dengan Vincent Gray. Kedua orang tuanya bercerai dan Cole tumbuh menjadi anak pendiam dan mengisolasi diri. Cole juga menderita gangguan kecemasan yang dimungkinkan muncul dari sebab gangguan perubahan suasana hati yang ekstrim. Anak kecil itu menutup pintu rumahnya dan menguncinya rapat-rapat. Ia mengenakan kacamata bolong milik sang ayah dan berlari menuju ke suatu tempat. Malcolm hampir saja kehilangan jejak. Untungnya ia melihat bayangan Cole di balik semak-semak dan langsung mengejarnya. Anak berusia 9 tahun itu berjalan cepat di pagi buta hingga sampai di gereja tua tengah kota. Malcolm mendekati anak itu yang bermain sendirian di antara kursi jemaat gereja. Di jam 6 pagi, kondisi gereja tak seramai biasanya. Cole tampak asik bermain dengan action figure tentaranya yang berbicara dengan bahasa Latin. Malcolm menghampiri dan memperkenalkan diri. Untuk menarik perhatian anak kecil itu, Malcolm bercerita tentang masa lalu orang Eropa yang sering ke gereja untuk memohon perlindungan. Cole duduk manis dan bertanya, orang Eropa itu memohon perlindungan dari siapa? Malcolm menjelaskan, zaman dulu masih banyak orang jahat berkeliaran di jalanan. Mereka memohon perlindungan dari orang jahat yang hendak memenjarakan atau menyakiti mereka. Malcolm gantian bertanya, mengapa Cole mengenakan kacamata yang tidak memiliki lensa? Si Cole kecil berkata, jika kacamata itu adalah peninggalan ayahnya. Ia sengaja melepas lensanya karena membuat matanya sakit ketika hendak memakainya. Dr. Malcolm kembali bertanya kalimat yang diucapkan Cole saat bermain prajurit. Anak itu menggunakan bahasa Latin yang artinya, dari kedalaman aku berteriak memanggilmu Tuhan. Malcolm tertegun melihat bekas luka cakaran di lengan Cole. Malcolm bercerita jika dirinya dulu adalah dokter yang baik dan pernah mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah. Setelah puas bermain di gereja, Cole bergegas pergi dan meminta Malcolm untuk bertemu lagi di lain hari. Malcolm hanya merasa tertegun, merasa lucu melihat pria kecil itu mencuri patung Yesus di gereja. Malam harinya seperti biasa, Malcolm pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Kedatangannya sama sekali tidak disambut sementara meja makan tersisa piring bekas makan malam anak. Wanita itu lelap tidur di kamar tanpa menghiraukan suaminya yang baru saja pulang kerja. Seketika itu, Anna kembali merasakan hawa dingin dan menyelimuti tubuhnya. Malcolm buru-buru pergi ke ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai ruang kerja. Di samping botol wine yang tersusun rapi, Malcolm menyimpan semua buku psikologinya di sana. Ia mengambil kamus bahasa Latin untuk mencari tahu kebenaran kalimat yang diucapkan Cole. Tampaknya susunan kalimat dan pengucapannya benar sesuai ejaan aslinya. Malcolm baru memiliki satu clue dari ribuan teka-teki dalam kehidupan anak kecil yang menderita gangguan psikologis itu. Pagi harinya, Lynn, ibu kandung Cole, sudah sibuk mempersiapkan segalanya. Sebagai ibu muda, Lynn harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga sekaligus merawat putra semata wayang. Melihat sedikit noda di dasi anaknya, Lynn langsung mengganti dengan yang bersih. Sekembalinya ke meja makan, ia terkejut melihat seluruh rak terbuka. Ia mengira Cole sedang mencari sesuatu. Cole pun berkata jika ia mencari Pop-Tarts. Cukup aneh karena snack ringan itu tidak sulit dicari dan selalu berada di rak atas microwave. Cole sangat takut jika ibunya berpikiran buruk tentang dirinya. Lynn menegaskan jika ia tidak akan pernah memiliki pikiran buruk sekalipun tentang anak kesayangannya itu. Tak berselang lama, Tommy, teman sekelasnya yang tinggal di sebelah rumah Cole, menjemput. Lynn segera mengambil Pop-Tarts untuk anaknya dan menatap bekas telapak tangan Cole yang basah di atas meja makan. Dari jendela kamar, Tommy terlihat sangat baik dan membawakan tas Cole di pundaknya. Setelah berjalan cukup jauh, Tommy berkata pura-pura baik hanya karena itu permintaan ibunya. Sebagai bintang cilik, Tommy sangat terobsesi untuk menjadi aktor dan bermain peran. Cole mengambil tasnya lagi dan berjalan sendirian sampai di sekolah. Sore harinya, sesampainya di rumah, Cole melihat ibunya duduk berdua dengan Dr. Malcolm. Lynn menyambut kepulangan putranya itu dan menceritakan hal penting yang ia lakukan seharian penuh.
Lynn baru saja memenangkan lotre Pennsylvania pagi tadi dan pergi ke taman untuk makan pie coklat yang banyak. Lynn sengaja memancing putranya agar mau bercerita tentang kegiatannya di sekolah. Cole berkata jika dirinya adalah anak pertama yang dipilih sebagai tim bola tendang. Ia mengaku melakukan pukulan Grand Slam dan memenangkan pertandingan. Semua teman menggendongnya dan berkeliling memuji kehebatannya. Lynn tak bereaksi banyak dan berkata akan memasak panekuk segitiga untuk anak kesayangannya itu. Lynn bergegas ke dapur sementara Cole menghampiri Dr. Malcolm. Sore itu Cole tak senang dengan kedatangan Malcolm. Ia menolak duduk berdua dengan pria itu dan bahkan menolak untuk berbicara. Dengan piawainya, Malcolm mengajak Cole untuk ikut permainan membaca pikiran. Jika Malcolm berhasil membaca pikiran Cole, maka anak itu harus maju satu langkah sampai di depan kursi dan duduk berdua dengannya. Namun, jika Malcolm salah dalam membaca pikiran, maka anak itu akan mundur sampai ke pintu dan bisa pergi meninggalkannya. Malcolm pun berlagak seolah menguatkan pikirannya. Ia berkata saat orang tua Cole pertama bercerai, Lynn pergi ke dokter psikolog namun dokter itu tak bisa menyembuhkannya. Sejak saat itu, Cole berpikir jika Malcolm tidak akan bisa membantu. Si kecil Cole maju satu langkah. Malcolm berkata lagi jika Cole memiliki rahasia dan tidak ingin diungkapkan padanya. Hingga satu tebakan Malcolm pun salah. Ia berkata jika jam di tangan di lengan Cole adalah pemberian ayahnya sebelum pergi. Cole mundur satu langkah sembari berkata jika jam tangan itu tertinggal di laci meja. Malcolm kembali menebak jika Cole adalah siswa yang baik di sekolah dan tidak pernah berbuat ulah. Cole kembali mundur satu langkah dan berkata jika ia pernah menggambar seorang pria yang lehernya ditusuk obeng oleh pria lain. Malcolm sangat prihatin dan bertanya apakah anak itu melihat adegan di film. Cole menggelengkan kepalanya. Sembari mundur ke belakang, ia melanjutkan cerita setelah menggambar hal mengerikan itu. Para guru mengadakan rapat dan memanggil ibunya ke sekolah. Ibu Lynn sangat terpukul dan menangis, membuat Cole berjanji tak akan menggambar hal mengerikan lagi. Semenjak saat itu, Cole hanya menggambar hal baik seperti pelangi, anjing yang berlari, dan orang tersenyum. Cole terlihat tidak nyaman berada di dekat Dr. Malcolm. Ia berkata jika Dr. Malcolm adalah orang yang baik, namun tak akan bisa menolong dirinya. Di malam hari, Malcolm datang terlambat ke restoran. Ia pun meminta maaf pada istrinya sembari berkata jika dirinya salah tempat masuk ke restoran Italia, tempat di mana ia dulu melamar Anna. Malcolm duduk dan bercerita panjang lebar tentang pasien barunya, Colesel. Anna itu sangat mirip dengan Vincent Gray dari sikap, ekspresi, serta masalah yang dialami. Malcolm masih terus menebak dari mana luka cakaran yang membekas di tangan pasiennya itu. Berbagai spekulasi diutarakan namun Anna masih terus diam. Seorang pelayan datang untuk memberikan bil. Anna mengambil bil itu dan langsung membayar untuk makanannya sendiri. Malcolm kembali meminta maaf dan meminta kesempatan kedua. Anna menghela nafas panjang dan mengucapkan selamat hari jadi pernikahan. Wanita yang tengah patah hati itu pergi meninggalkan suaminya duduk sendirian di restoran. Hari berikutnya, Malcolm masih belum mau menyerah. Ia berjalan bersama Cole pulang ke rumah sembari berbincang. Cole bercerita jika dirinya dianggap aneh dan dijauhi teman sekolah. Ia tak mau berkata jujur terkait hal itu pada ibunya karena takut akan ditatap dengan pandangan yang berbeda. Malcolm langsung menjelaskan jika di dunia tak ada yang namanya anak aneh. Ia meminta Cole untuk tidak mempercayai olok-olokan orang lain dan menjalani hidup dengan keyakinan sendiri. Mereka kembali berjalan menuju ke rumah di hari yang sangat dingin. Sementara itu, Lynn seperti biasanya sibuk beres-beres rumah sambil menatap foto anaknya di dinding. Ia memperhatikan semua foto itu di mana semburat cahaya selalu tampak di kanan anaknya. Tampaknya Lynn baru menyadari hal itu setelah sekian lama. Sesampainya di rumah, Malcolm masih berbincang dengan Cole menanyakan perihal ayahnya. Ia menjelaskan jika seorang anak terkadang melakukan hal unik untuk menarik perhatian. Mereka bisa mengutarakan perasaan tertentu terkait permasalahan yang mengganggu seperti perceraian orang tua. Malcolm bertanya pada Cole apakah pernah menulis hal aneh di secari kertas hingga muncul pemikiran dalam bentuk hati terdalam yang tak diketahui sebelumnya.
Cole mengaku pernah melakukannya. Di saat itulah Lin menemukan coretan tulisan tangan Cole yang berisi umpatan dan kata kasar yang pernah ia dengar dari mulut sang ayah. Cole mengaku menulis kata-kata kemarahan dan meminta Malcolm untuk membantunya agar tidak terus-terusan merasa takut. Sesampainya di rumah, Dr. Malcolm mempelajari semua indikasi dari sikap Cole yang ternyata mengarah pada self-inflicted atau melukai diri sendiri sebagai dampak dari perasaan tersiksa. Samar-samar terdengar suara ketukan pintu dari seorang tamu yang datang berkunjung ke rumahnya. Malcolm berteriak memanggil Anna untuk membukakan pintu. Anna tampak sangat lama merespon dan berlari membuka pintu depan. Terdengar seorang pria berbincang dengan Anna yang merupakan seorang pelanggan di toko barang antik milik Anna. Ia mengajak istri Malcolm untuk pergi berdua ke daerah Amis yang banyak menjual barang kuno dengan kualitas tinggi. Dengan sopan, Anna menolak ajakan pria itu. Namun, pria misterius itu pun memaksa untuk bertemu di toko pada hari Senin nanti. Malcolm mengintip dari jendela basement dan terlihat wajah pria muda yang sengaja mendekati istrinya itu. Di waktu yang sama, Cole mengikuti pelajaran di sekolah di mana gurunya berkata jika banyak bangunan bersejarah di Philadelphia karena merupakan ibu kota Amerika dari tahun 1790 sampai 1800. Ia kembali bertanya, gedung sekolah mereka dulu digunakan sebagai apa di zaman dahulu kala. Cole langsung mengacungkan tangan dan berkata jika gedung sekolahnya itu dipakai untuk menggantung banyak orang tak bersalah sampai mati. Mereka menyeret orang yang menangis dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Sementara orang-orang mengerumuni mereka dan meludahinya. Semua teman sekelas Cole langsung menoleh ke arahnya. Guru Stanley berkata jika bangunan sekolah itu dulunya adalah gedung pengadilan dan menyusun berbagai hukum pertama negara. Ia meminta Cole untuk berhenti menyebar cerita mengerikan karena bisa menakut-nakuti teman yang lain. Melihat tatapan teman sekelas yang mulai membencinya, Cole langsung marah. Guru Stanley juga menatap Cole dengan tatapan kesal yang membuat Cole semakin murka. Anak kecil itu berteriak mengejek gurunya yang berbicara gagap ketika duduk di bangku SMA dulu. Stanley berusaha sabar dan tenang, namun kesabarannya hanya setipis tisu. Cole dihukum untuk duduk tenang di perpustakaan seharian. Tak berselang lama, Dr. Malcolm kembali menemui pasiennya itu. Untuk menarik perhatian Cole, Malcolm memainkan sulap murahan dengan uang koin. Sulap itu mencoba memindahkan koin dari tangannya, namun tak berhasil. Cole sama sekali tak terkesima dengan aksi sulap murahan dokternya. Sepulang kerja, Malcolm mendengar suara dari televisi yang menayangkan acara pernikahannya dengan Anna. Saat itu, sahabat baik Anna menitikkan air mata haru dan meminta Malcolm untuk membahagiakan istrinya sepenuh hati. Malcolm berjalan ke kamar menghampiri istrinya yang sedang mandi. Ia menyadari ada hal yang berbeda di rak kamar mandi itu. Ternyata selama ini Anna mengonsumsi obat antidepresan 2 kali sehari. Malcolm kembali turun ke ruang bawah tanah di mana pintu itu selalu sulit dibuka dan terkunci. Beberapa hari kemudian, Cole ikut ke pesta ulang tahun temannya. Ia mempraktekkan sulap murahan yang ditunjukkan Dr. Malcolm dan tentunya tak ada yang terkesima. Karena tak punya teman, Cole duduk di tangga sembari menguping pembicaraan ibunya bersama ibu dari teman sekelasnya. Ia menerbangkan balon hingga ke lantai atas. Penasaran dengan suara yang muncul dari lantai atas, Cole melewati tangga melingkar. Ternyata sebuah ruangan gelap misterius dengan pintu terbuka menarik perhatian anak indigo itu. Cole bisa mendengar jelas jeritan para hantu dari arwah manusia yang dulu dikurung di dalam sana. Tommy dan Derek melihat Cole yang aneh berdiri tertegun di depan loteng. Mereka berbuat iseng dan mengurung Cole di dalam loteng itu. Balon merah yang bergerak mendekati lampu pun pecah mengejutkan para pengunjung yang datang. Samar-samar, Lin mendengar teriakan anaknya yang meronta minta tolong. Ia berlari kencang menaiki anak tangga melingkar dan berusaha membuka pintu loteng. Tommy dan Derek hanya terdiam karena mereka tidak pernah mengunci pintu itu. Orang tua anak-anak yang lain sampai berkerumun menaiki tangga, namun mereka semua tak bisa berbuat apa-apa. Lin kebingungan meminta tolong dan mencari kunci dari pintu loteng itu. Teriakan Cole terdengar semakin kencang dan paranoia. Tak lama kemudian, Cole berhenti bersuara seiring dengan pintu yang terbuka.
Cole sudah tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter yang memeriksa berkata jika di bagian perut anak itu terdapat luka lebam dan bekas pukulan. Ia meminta Lin untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Lin tak menyangka jika dirinya dituduh menyakiti putra kesayangannya. Ia menjelaskan jika dirinya itu sangat menyayangi Cole dan tak mungkin baginya untuk menyakiti putranya sendiri. Meski demikian, Lin harus tetap menjalani pemeriksaan untuk meyakinkan petugas dinas sosial dan perlindungan anak. Malcolm mendengar keterangan dokter dan berkunjung ke kamar rawat Cole. Anak itu terlihat sangat bersedih hati. Saat melihat Malcolm, Cole bertanya mengapa dokternya tampak bersedih. Cole mengaku bisa mengetahui perasaan orang lain yang terpancar dari tatapan mata. Ia pun menceritakan pengalaman masa lalu yang gagal menangani pasien anak-anak. Mantan pasiennya itu menyusup ke rumah dan menembaknya. Dan kini Malcolm berharap bisa menyembuhkan Cole sebagai balasan dari rasa bersalah itu. Semenjak kejadian itu, Malcolm berubah dan istrinya tak suka dengan perubahan itu. Sebagai pasangan suami istri, mereka tak pernah saling berbicara dan tinggal serumah seperti orang asing. Dengan mata berkaca-kaca, Malcolm berkata ingin menyembuhkan Cole karena baginya ia berhasil melakukan, maka ia juga berhasil menyembuhkan Vincent. Setelah mendengar rahasia terdalam dari hidup Malcolm, Cole akhirnya mau menceritakan rahasia terbesarnya. Ia mengaku jika dirinya sebenarnya adalah seorang anak IndiHome. Ia melihat arwah orang yang mati di kehidupan nyata, kapanpun dan dimanapun, bahkan setiap saat. Arwah itu digambarkan seperti orang biasa, namun mereka hanya melihat apa yang ingin dilihat oleh mereka saja. Mereka juga tak tahu jika sebenarnya sudah mati. Cole berkata jika hantu yang ia lihat itu ada di mana-mana dan kadangkala mengejar dirinya. Air mata menetes membasahi pipi pria kecil itu. Cole memohon pada Malcolm untuk menemaninya sampai tertidur. Sebelum pulang ke rumah, Malcolm merekam laporan pemeriksaan di mana Cole didiagnosa menderita halusinasi visual dan paranoia tingkat tinggi. Ia meyakini jika Cole menderita skizofrenia dan membutuhkan pengobatan di rumah sakit jiwa. Malcolm tak bisa melakukan tindakan lebih jauh karena penyakit itu butuh penanganan medis di luar kapasitasnya. Setelah baikan, keesokan harinya Lin membawa Cole pulang ke rumah. Ia melihat baju anaknya robek di bagian punggungnya. Terlihat tubuh Cole dipenuhi dengan luka sayatan hingga baju anak itu sobek-sobek. Lin menangis melihat hal itu dan segera menelpon orang tua Tommy. Ia meminta Tommy dan teman-temannya untuk tidak mengganggu Cole lagi. Sore harinya, Cole yang kebelet pipis berlari ketakutan menuju ke toilet. Seketika itu, udara di rumahnya berubah menjadi sangat dingin. Cole menyadari ada sesuatu yang melintas di belakangnya. Udara yang mendadak dingin membuat nafas Cole berasap. Ia berjalan ke dapur mengira ibunya sedang menyiapkan makan malam. Ternyata wanita itu adalah hantu yang marah dengan suaminya. Tubuh dan lengan wanita itu dipenuhi luka setelah disiksa sampai mati oleh suaminya sendiri. Cole yang ketakutan lari masuk ke dalam tenda selimut buatannya sendiri. Di dalam tenda itu penuh dengan patung Yesus dan Bunda Maria. Cole berdoa pada Tuhan memohon perlindungan sembari menyinari patung-patung itu menggunakan senter. Hari berikutnya pentas seni sekolah dihelat. Ibu Lin tidak bisa hadir karena sibuk kerja. Dr. Malcolm menyempatkan diri datang ke sekolah untuk menemani pasiennya itu. Cole bercerita jika temannya Tommy pernah jadi bintang iklan obat batuk. Sembari berjalan keluar sekolah, Malcolm mempertanyakan pengakuan Cole di rumah sakit yang bisa melihat hantu. Anak itu tiba-tiba berhenti berjalan tepat di persimpangan tangga. Malcolm mendekati anak yang ketakutan itu dan bertanya apa yang terjadi. Cole menoleh ke arah tangga yang ternyata 3 arwah manusia yang digantung di sana bergelayut menatap tajam ke arah Cole. Malcolm kebingungan dan berkata jika ia tidak melihat apapun di sana. Dengan tubuh gemetaran, Cole meminta Malcolm untuk jangan bergerak agar para hantu tidak marah. Ketakutan di hati Cole membuat tubuhnya serasa jatuh dari ketinggian. Ia berkata jika hantu itu marah, maka udara di sekitar mereka turun drastis dan terasa sangat dingin.
Malam harinya setelah menemani Lin berbelanja di supermarket, Cole menonton TV di rumah. Iklan obat batuk yang dibintangi Tommy membuat Cole marah dan melempar sapu tangan ke arah televisi. TV itu pun mati dan Lin duduk untuk makan berdua. Lin berkata saat ia membersihkan kamar Cole, Lin menemukan perhiasan lebah madu miliknya. Ia bertanya mengapa Cole terus mengambil perhiasan darinya. Cole berkata jika perhiasan itu milik nenek. Lin menuduh Cole yang mengambil perhiasan itu. Ia takut perhiasan nenek rusak dan menangis karenanya. Cole berkata jika dirinya tidak pernah mengambil perhiasan ibu dan memindahkannya. Lin sangat marah karena Cole tidak mau jujur padanya. Cole tak mampu menjelaskan jika arwah nenek yang mengambil perhiasan itu dari laci kamar ibunya. Ia hanya bisa menahan tangis sembari terus menggelengkan kepala. Lin semakin marah karena Cole tak mau jujur dan meminta menguji diri di dalam kamar. Saat Cole berjalan ke kamarnya, anjing peliharaannya lari ketakutan. Seketika itu, seorang anak laki-laki menghampiri Cole dan mengajaknya pergi melihat senjata sang ayah. Ternyata, Lin sibuk membujuk anjingnya yang ketakutan untuk keluar dari kotak. Cole yang juga ketakutan setelah melihat hantu menghampiri ibunya dengan tubuh gemetaran. Ia memohon untuk tidur di kamar ibunya malam itu. Lin langsung memeluk anaknya yang gemetaran dan menangis sejadinya. Ia bingung mengapa anaknya tak mau bicara tentang apa yang dirasakan sampai tubuh anak itu gemetaran. Hari berikutnya di toko barang antik milik Anna, sepasang kekasih tertarik membeli cincin peninggalan masa Raja Edward. Dengan trik marketing S3, Anna dengan mudah membujuk mereka untuk membelinya dengan harga tinggi. Tak berselang lama, Sean, pria yang hendak mendekati Anna, datang dengan membawa kursi antik. Anna memberikan hadiah ulang tahun untuk pria itu yang berisi buku ori edisi pertama. Sean sangat senang dan memeluk Anna sembari mengucapkan terima kasih. Saat mereka terbuai dan hendak berciuman, tiba-tiba kaca pintu toko Anna pecah seketika. Mereka keluar untuk memeriksa di mana Malcolm sudah berjalan cepat untuk menghilangkan jejak. Melihat istrinya yang semakin dekat dengan pria lain, Malcolm menemui Cole untuk berhenti menjadi dokter. Ia berkata ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga agar bisa berbicara dengan Anna seperti sedia kala. Cole memohon agar Malcolm tidak meninggalkannya. Ia yakin jika Dr. Malcolm adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Malcolm meminta maaf dan berkata jika ada orang lain yang lebih kompeten dalam membantu pasiennya itu. Cole memberikan uang koin dan berkata bagaimana bisa Malcolm membantunya jika tidak percaya padanya. Selama ini, Cole menaruh kepercayaan yang tinggi pada Dr. Malcolm, bahkan menganggap sulap koin itu sebagai ilmu yang berharga. Sesampainya di rumah, Malcolm kembali teringat kejadian Vincent yang menemuinya sambil menangis. Ia mendengarkan kaset rekaman masa lalu saat mengadakan sesi psikologi dengan Vincent. Terdengar hal janggal di mana suara anak kecil itu terus berubah terkadang seperti pria dewasa bahkan terdengar seperti wanita. Malcolm sempat meninggalkan Vincent di sela-sela sesi wawancara dan dari rekaman itu terdengar suara misterius yang berbicara dengan Vincent menggunakan bahasa Latin. Hal itu membuat seorang dokter percaya dengan supranatural. Ia menyadari jika rahasia yang diungkapkan Cole benar adanya. Malcolm langsung pergi mencari anak itu di gereja. Melihat wajah tegang Malcolm, Cole bertanya apa yang sedang terjadi. Dokter itu meminta untuk berbicara serius dengan pasiennya. Ia bertanya apa yang diinginkan hantu-hantu itu dari Cole. Anak kecil itu berpikir dan berkata jika hantu itu mungkin membutuhkan bantuan. Malcolm membenarkan hal itu. Ia juga berpikiran sama jika hantu sengaja menampakkan diri pada Cole untuk meminta bantuan. Dokter itu menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk membuat hantu itu pergi adalah dengan mendengarkan permintaan mereka. Malam harinya Malcolm pulang berjalan kaki seperti biasanya. Ia melihat Sean keluar dari rumahnya dengan sikap kesal dan marah. Malcolm mencoba memanggil pria itu namun Sean langsung tancap gas pergi. Di waktu yang sama, Cole sudah tertidur di dalam tenda bersama anjing peliharaannya. Ia mendengar suara teriakan ibunya yang mengigau saat terlelap tidur. Cole berlari ke kamar ibunya dan menenangkannya dengan usapan lembut. Setelah Lin tenang,
Cole duduk di depan tenda yang rusak setelah ia buru-buru lari menghampiri ibunya. Seketika, udara berubah dingin hingga nafasnya berasap. Cole menyadari ada sesuatu yang datang. Ia segera membenahi tenda selimut merah itu dan bersembunyi di dalamnya. Tak lama kemudian, jepitan selimut yang menutupi bagian atas terbuka satu persatu dan hantu gadis berambut pirang mengejutkan Cole dan lari kalang kabut menghancurkan tenda. Selimut merah itu membentuk tubuh hantu wanita yang masih duduk di dalam tenda. Dengan perasaan berkecamuk, Cole sembunyi di balik kursi sambil mengintip posisi hantu itu. Setelah beberapa saat, Cole memberanikan diri untuk berbicara dengan hantu itu dan menyibakkan selimut merahnya. Sosok hantu wanita bernama Kira menatap ke arah Cole dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Keesokan harinya, Cole bersama Dr. Malcolm pergi ke kediaman Kira untuk melakukan permintaan hantu itu. Di rumah itu, upacara pemakaman baru saja berlangsung. Cole masuk ke kamar Kira dan mencari sebuah kotak yang tersimpan di sana. Saat ia berjalan menghadap menuju ke arah lemari, tiba-tiba tangan hantu itu menyentuh kaki Cole sampai terjatuh. Kira menyodorkan kotak untuk Cole dan memintanya menyerahkan kotak itu pada seseorang. Cole bergegas mencari kotak yang dimaksud dan berhenti tepat di depan ayah Kira, Pak Collins. Ia memberikan kotak itu yang berisi video rekaman Kira. Collins pun memutar rekaman itu yang menunjukkan pertunjukan aksi boneka pupet koleksi Kira. Setelah pertunjukan usai, Kira segera menyingkirkan rumah bonekanya dan buru-buru naik ke atas ranjang pura-pura tidur. Ibu Kira bernama Angelica masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan makanan. Secara mengejutkan, Angelica tiba-tiba menuangkan karbol ke dalam makanan Kira, yaitu pembersih rumah tangga beraroma pinus. Video itu membuktikan jika selama ini Kira tidak pernah mengidap penyakit kronis. Dia diracuni dan akhirnya dibunuh oleh ibunya sendiri. Colin sangat marah dengan kelakuan istrinya itu. Beberapa tamu yang melihat video Kira makan racun turut murka menatap Angelica. Setelah perempuan itu diadili, Cole memberikan satu boneka pupet pada adiknya Kira. Ia berkata jika boneka itu bisa melindunginya dari orang jahat. Keberhasilan Cole mengungkap kejahatan tersembunyi turut menyelamatkan adik Kira dari kekejaman ibunya. Ia menunjukkan kepada Cole bahwa membantu para hantu sebenarnya bisa berhasil. Beberapa hari kemudian, pensi di sekolah kembali dihelat. Cole berbincang dengan wanita di balik panggung menunggu gilirannya tiba. Tak berselang lama, Guru Stanley menghampiri Cole membawakan sapu dan berkata jika gilirannya sudah hampir tiba. Melihat anak itu berbicara sendirian, membuat Stanley bertanya-tanya. Ternyata wanita yang duduk bersama Cole saat itu adalah hantu. Anak itu berjalan ke panggung bersama Stanley sembari berbincang dengan riang. Ia sangat berterima kasih karena gurunya itu memberikan peran utama untuknya. Stanley justru bercerita jika gedung teater itu dulu pernah mengalami kebakaran hebat. Cole sama sekali tak terkejut karena ia sudah mengetahui detailnya dari hantu wanita. Pertunjukan pun dihelat di mana Cole menjadi tokoh utama, yaitu Raja Arthur. Pentas itu berakhir dengan sangat baik dan bahagia. Meski Lynn tak bisa datang, Cole sama sekali tidak bersedih karena Malcolm setia menemaninya. Setelah acara usai, Cole bermain pedang sembari berkata jika ia memiliki cara agar Malcolm bisa memperbaiki hubungan dengan istrinya. Ia menyarankan agar Malcolm mengajak istrinya bicara saat dia tidur. Dia akan mendengarkan semua perkataan Malcolm tanpa mengetahui yang sebenarnya. Malcolm sangat senang bisa membantu Cole hingga menemukan solusi dari permasalahan indie home-nya. Anak itu menyadari jika mereka tidak akan bertemu lagi. Agar Cole tidak bersedih, Malcolm memintanya untuk berusaha mendekatkan diri dengan orang terkasih di sekitarnya. Cole juga bisa berpura-pura ada Malcolm di sisinya. Dokter itu pun pergi meninggalkan Cole dengan perasaan bangga telah berhasil menyembuhkannya. Cole pulang bersama ibunya namun terjebak macet di jalan. Cole berkata jika wanita yang kecelakaan jauh di depan mereka itu telah meninggal dunia. Lynn kebingungan tahu dari mana anaknya itu jika kecelakaan menewaskan korban jiwa. Cole berkata jika orang yang baru saja mati itu kini berdiri di samping jendelanya. Lynn mengira anaknya bercanda dan meminta Cole untuk tidak membuatnya takut. Seketika itu,
Cole berkata jika dirinya pun kadang takut melihat mereka. Anak itu akhirnya mau berkata jujur pada ibunya jika selama ini dirinya bisa melihat hantu. Cole mengaku jika hantu itu berkomunikasi dengannya dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Hantu itu dulu sering menyakiti tubuh Cole hingga lebam dan berdarah. Lynn terdiam mencoba mencerna semua kalimat yang dikatakan putranya. Cole mulai khawatir dan bertanya apakah ibunya berpikir jika dirinya aneh. Lynn kembali menegaskan jika ia tidak akan pernah berpikir jika anaknya aneh atau hal buruk lainnya. Cole kembali berkata jika ibu mendapat salam dari nenek. Mendiang nenek menyuruh Cole untuk mengatakan beberapa hal pada ibunya. Nenek mengaku menyesal telah mengambil perhiasan lebah itu karena nenek sangat menyukainya. Lynn sedikit tidak percaya dan berkata jika nenek sudah meninggal. Cole mengetahui hal itu dan ia menegaskan jika arwah nenek sering mendatanginya. Nenek meminta Cole untuk mengatakan jika ia melihat ibu menari. Katanya saat ibu masih kecil, Lynn sempat bertengkar dengan nenek tepat sebelum pensi resital sekolah. Ibu mengira nenek tidak datang untuk melihat Lynn menari, padahal nenek datang sangat awal dan bersembunyi di bangku cadangan. Cole kembali berkata jika nenek bercerita saat ibu menari terlihat sangat indah seperti malaikat. Lynn menangis mendengar cerita dari anaknya itu. Cole mengatakan saat ibunya datang ke pemakaman nenek, Lynn sempat bertanya sesuatu. Nenek berkata pada Cole jika jawaban dari pertanyaan ibu adalah selalu dan setiap hari. Cole pun bertanya pertanyaan apa yang dikatakan ibu tepat di pusara sang nenek. Dengan terbata-bata, Lynn berkata apakah ia telah membuat nenek bangga? Dan ternyata nenek selalu bangga padanya. Cole memeluk ibunya yang menangis sedih atas apa yang terjadi pada keluarga mereka. Malam harinya saat Malcolm pulang ke rumah, ia mendapati Anna tidur lelap di atas sofa. Anna tidur sambil menonton rekaman video pernikahan mereka berdua. Malcolm duduk di samping istri tercinta dan perlahan memanggil namanya. Anna menjawab dalam tidur dan berkata sangat merindukan Malcolm. Pria itu berkata jika dirinya sama rindunya dengan Anna. Wanita itu mulai menangis dan mempertanyakan mengapa Malcolm meninggalkan dirinya. Malcolm kebingungan mendengar pertanyaan itu. Ia berkata jika selama ini dirinya tak pernah meninggalkan Anna. Seketika itu Anna bergerak kedinginan dan jari manis Malcolm selama ini tidak pernah mengenakan cincin pernikahan itu lagi. Malcolm berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba ia ingat dengan kata-kata Cole yang mengatakan bahwa orang mati tidak tahu jika dirinya sebenarnya sudah mati. Malcolm melangkah pergi bersembunyi dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ia melihat meja makan yang hanya berisi satu piring dan kejadian di restoran di mana Anna mengacukannya dan pergi begitu saja. Bahkan saat ia bertamu ke rumah Cole, Lynn tidak melihatnya di sana. Karena pintu menuju basement selalu terbuka dengan sendirinya, Anna sengaja menghalangi pintu itu dengan rak meja. Anna yang tertidur lelap semakin merasa kedinginan di mana udara di rumahnya turun drastis. Malcolm pun teringat dengan kejadian di malam penembakan. Kala itu ia hanya bisa berbaring di atas ranjang tak berdaya. Anna memeriksa luka berlubang di perut suaminya dan mendapati banyak darah mengalir dari bilik lubang itu. Saat tubuh Malcolm dimiringkan, ternyata peluru itu menembus hingga ke belakang. Sebelum mati, ia berkata pada istrinya jika rasa sakit tubuhnya hilang seiring dengan keluarnya peluru dari tubuhnya. Pria itu menghembuskan nafas terakhir tepat setelah penembakan terjadi. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Malcolm kembali duduk di sisi Anna untuk pamit pergi. Selama ini, ia akan pergi karena masih terbebani kisah masa lalu. Kegagalannya menyembuhkan Vincent membuat Malcolm selalu mencari pasien untuk disembuhkan. Ia berkata pada Anna betapa dirinya sangat mencintai istrinya itu dan tidak pernah menomorduakan Anna. Wanita itu tersenyum dalam tidur dan mengucapkan selamat malam pada mendiang suaminya. Arwah Malcolm lenyap dalam cahaya ilahi dan film pun berakhir. Istilah indera keenam adalah cara umum untuk merujuk atau mendefinisikan kapasitas ekstrasensori seseorang di luar 5 indera fisik. Hasil eksekusi M. Night Shyamalan ini bisa dibilang paling top di sepanjang karirnya. Sang sutradara sengaja menggunakan warna merah untuk menggambarkan kapan dunia orang hidup dan dunia orang mati akan saling bersilangan.
Tujuan film ini jauh lebih besar dari sekedar mencoba menakut-nakuti penonton. Film ini tidak hanya menunjukkan emosi ketakutan, tapi juga iman, komitmen, kesedihan, kehilangan, dan cinta. Seperti bahasa Latin yang dikatakan Cole di awal film adalah beberapa kata pertama dari Mazmur 130. Film ini juga berhasil menunjukkan berbagai perspektif anak kecil yang jarang dilihat oleh orang dewasa. Meski tidak pernah disebutkan secara terbuka, Kira Collins terbunuh oleh ibunya sendiri yang mengidap sindrom Mauthausen by proxy. Penyakit itu merupakan gangguan mental dalam bentuk pelecehan anak. Tak heran jika di tahun 2007, Institut Film Amerika menempatkan film ini sebagai film terbesar sepanjang masa. Selain itu, kisah yang dialami Cole tampaknya memang benar terjadi. Secara historis, sejak zaman kuno, abad pertengahan hingga zaman modern, ada kepercayaan populer bahwa ada sedikit orang yang berbakat untuk melihat dan berbicara dengan orang mati. Orang-orang berbakat ini akan bertindak semacam mediator untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai dari almarhum dengan bantuan kerabat mereka yang masih hidup. Mereka membantu yang hidup untuk melewati duka serta membantu yang mati untuk masuk ke jalan akhirat. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.